dengan menggabungkan kumpulan data atau big data dengan ilmu komputer untuk menemukan pemecahan masalah. AI menggunakan algoritma dan model matematika untuk memungkinkan komputer dan sistem lainnya untuk belajar dari data. Jadi, AI ini dapat kita analogikan sebagai seorang murid yang cerdas, yang selalu belajar dari buku yang sangat tebal. Setiap ia membaca buku, ia mengelola atau cara yang lebih baik memahami dan menyelesaikan masalah. Dengan bantuan buku-buku ini, sang murid bisa membantu kita memecah masalah yang rumit atau melakukan pekerjaan berulang yang dengan cepat dan efisien. Seperti halnya murid ini yang sadar karena belajar terus-menerus, AI juga terus berkembang dari data yang ia pelajari. Nah, apa itu cybersecurity? Nah, cybersecurity berasal dari dua kata dalam bahasa Inggris, yakni cyber yang artinya dunia maya atau internet, dan security yang artinya keamanan. Berarti cybersecurity adalah tindakan perlindungan perangkat jaringan atau program dan data dari ancaman serangan cyber serta akses ilegal. Dengan cybersecurity, resiko kehilangan saldo dan data pribadi pengguna dapat diminimalkan. Jadi cybersecurity ini dapat dianalogikan sebagai seorang penjaga keamanan di sebuah gedung besar yang berisi barang-barang berharga. Penjaga ini memastikan hanya orang yang berizin yang bisa masuk dan mencegah penyusup atau pencuri yang mencoba membobol masuk. Begitu juga dengan cybersecurity. Ia melindungi perangkat jaringan dan data penting dari ancaman dunia maya seperti pencurian data atau akses ilegal sehingga informasi pribadi dan aset digital tetap aman. Nah, ya, apa sih hubungan antara AI dan cybersecurity? Nah, keamanan cyber atau cybersecurity menggunakan AI untuk menganalisis dan menghubungkan kejadian dan data ancaman cyber di beberapa sumber. Mengubahnya menjadi wawasan yang jelas dan dapat ditindaklanjuti yang digunakan oleh profesional keamanan untuk penyelidikan, respon, dan pelaporan lebih lanjut. Jika serangan cyber memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh tim keamanan, AI dapat mengotomatiskan respon dan mengisolasi aset yang terdampak. AI generatif mengambil satu langkah menghasilkan teks bahasa, gambar, dan nilai teks. Bayangkan AI dalam keamanan cyber sebagai seorang detektif yang selalu berjaga dan mengamankan aktivitas. Ketika ada aktivitas mencurigakan, detektif ini bisa semua petunjuk dari berbagai sumber, menghubungkannya, dan memberitahu tim keamanan apa saja yang perlu diperhatikan. Jika ancaman itu memenuhi kriteria berbahaya, detektif ini akan bahkan bisa langsung mengunci area yang terancam untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Dengan kemampuan ini juga dapat membuat laporan mendetail, memetakan situasi, atau menggambarkan skenario sehingga tim keamanan lebih cepat memahami dan menangani ancaman tersebut. Nah, evolusi AI untuk cybersecurity. Komunitas keamanan yang telah menggunakan AI untuk cybersecurity sejak setidaknya akhir 1990-an dengan kemajuan teknologi utama berikut. Pada awalnya, tim keamanan menggunakan sistem berbasis aturan yang memicu peringatan berdasarkan parameter yang ditentukan. Mulai awal 2000-an, kemajuan dalam pembelajaran mesin, subset AI yang menganalisis dan belajar dari himpunan data besar telah memungkinkan tim operasi untuk memahami pola lalu lintas dan tindakan penggunaan umum di seluruh organisasi untuk mengidentifikasi dan merespon ketika terjadi sesuatu yang tidak biasa. Penyempurnaan terbaru dalam AI adalah AI generatif yang membuat konten baru berdasarkan struktur data yang ada. Orang-orang berinteraksi dengan sistem ini menggunakan bahasa alami yang memungkinkan profesional keamanan mendalami pertanyaan yang sangat spesifik tanpa menggunakan bahasa query. Nah, sekarang kita ke fungsi AI dalam cybersecurity.
AI atau kecerdasan buatan memiliki fungsi yang penting dalam keamanan cyber atau cyber security. Berikut beberapa fungsi penting AI dalam cyber security. Yang pertama, itu ada deteksi ancaman cyber. Kecerdasan buatan dapat digunakan untuk mendeteksi serangan dunia maya dan mengidentifikasi ancaman keamanan terhadap sistem informasi dengan memantau perilaku pengguna dan lalu lintas jaringan. Kecerdasan buatan dapat memprediksi ancaman keamanan sebelum terjadi. Yang kedua, identifikasi wajah. Menggunakan kecerdasan buatan, wajah dapat dikenali dan dengan database yang disimpan. Digunakan untuk akses ke gedung atau tempat kerja. Yang ketiga, deteksi kejahatan. Kecerdasan buatan dapat digunakan mendeteksi kejahatan seperti pencurian atau vandalisme dengan memantau kamera pengingat dan keamanan. Anomali. Kecerdasan buatan membrok keamanan tidak pengenalan